Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahal adzim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahil karim sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min habazatis sayyatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Subhanaka illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La qaula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang pantas kita ucapkan pada saat ini kecuali kalimat alhamdulillah. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan kali ini Allah masih melembutkan hati kita, meringankan langkah kita, dan memberi kesempatan kepada kita untuk berjumpa lagi dalam kultum subuh pada pagi hari ini. Dan mudah-mudahan setiap langkah kita menuju tempat ini menghapuskan dosa-dosa kita. Dan mudah-mudahan taklim kita pada saat ini mengangkat derajat hidup kita. Dan siapapun bagi kita semua yang pada saat ini punya masalah, mungkin punya persoalan, semoga ditunjukkan jalan keluar terbaiknya. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semua diakui menjadi umatnya serta mendapatkan syafaat darinya mulai di dunia ini sampai di akhirat kelak. Dan Allah perkenankan kita bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya kelak. Bapak Ibu jamaah salat subuh mushola Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rumah tangga adalah sekolah yang paling lama. Berarti kalau sekolahnya paling lama, berarti belajarnya juga paling lama. Kalau belajarnya paling lama, berarti ujiannya juga banyak. Boleh jadi setiap hari ada ujian-ujian yang harus kita lalui dalam mengarungi rumah tangga ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 4 sikap yang harus kita hadirkan dalam rumah tangga ini agar rumah tangga ini senantiasa berada dalam kebahagiaan, berada dalam keberkahan. Dan ini nasihat bagi kita semua yang sedang menjalani mahadiyah rumah tangga. 4 sikap
4 sikap yang harus kita hadirkan dalam menjalani hidup berumah tangga. Yang pertama yang harus kita hadirkan adalah sikap ikhlas ketika menjalani rumah tangga. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu secara bahasa adalah ad-duhur, suci, bersih, dan bening. Secara istilah berarti menyandarkan setiap urusan kita hanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa pesan kepada kita yang sedang mengarungi mahkota rumah tangga ini? Hendaknya rumah tangga kita niatkan hanya untuk Allah dan karena Allah. Jangan mencintai pasangan kita karena hartanya. Jangan mencintai pasangan kita karena parasnya. Karena paras ada expirednya, ada kendornya, ada peyotnya, ada mengkerutnya, ada berubahnya. Jangan mencintai pasangan karena keturunannya. Karena seorang anak dan orang tua itu pasti beda adanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sampai kita mencintai pasangan kita karena fisiknya. Karena fisik ada lemahnya, ada sakitnya. Oleh karena itu, cintai pasangan kita karena Allah. Maka kunci utama di dalam rumah tangga adalah ibadah. Oleh sebab itu, titilah dalam menjalani rumah tangga ini dengan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada masalah, angkat kedua tangan kita untuk memohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada masalah, bangunlah dari 1/4 malam untuk melakukan sholat tahajud, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada masalah yang dapat kita selesaikan kecuali hanya dalam sujud kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita bangun di sepertiga malam, memohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala agar keluarga kita dihimpun dalam kebaikan dan keberkahan. Karena kita tahu sebelum kita berumah tangga boleh jadi ada kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Boleh jadi ada dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Dan pada saat ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mahkota pernikahan. Pernikahan itu kita karena Allah, dilalui di jalan Allah, dan tujuan karena Allah, ikhlas karena Allah. Jangan terlalu berharap kepada manusia, karena berharap pada manusia adalah patah hati yang disengaja. Jika ingin bahagia, berharapnya sama Allah saja. Innama a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu dina hunafa. Padahal mereka tidak diperintah kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatannya dalam menjalankan agama yang lurus. Maka syarat pertama supaya rumah tangga
kita bahagia adalah ikhlas menjalin rumah tangga. Dipertemukan karena Allah, disatukan karena Allah, menjalani rumah tangga ini karena Allah, dan nanti dipisahkan pula karena Allah. Apa tujuan bersama di dunia, bersama di akhirat? Maka jadikanlah istri kita istri satu-satunya yang didatangkan oleh Allah untuk kita, dan jadikanlah suami kita menjadi suami satu-satunya yang didatangkan oleh Allah untuk kita. Dan inilah yang menjadi penguat kita. Hati-hati dengan bicara, jangan mudah mengatakan kata mohon maaf, talak, cerai, benci diharamkan dalam Islam. Jangan mudah mengatakan kalimat itu. Ketika nikah, suami mengucapkan, saya terima nikahnya Fulan binti Fulan dengan mas kawin sekian dibayar tunai. Apa maknanya? Saya siap menerima apapun yang ada pada istri saya. Kebaikannya saya terima, keburukan pun saya terima. Bahkan pada saat akad nikah, malaikat menjadi saksi, hadir menjadi saksi. Bahkan beribu-ribu malaikat yang hadir, mereka menghimpun duduk di antara kita. Bahkan ketika seorang laki-laki mengucapkan saya terima nikahnya, itu bukan janjinya hanya pada orang tua si istri, pada pamannya si istri, pada walinya si istri, tapi juga janjinya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa tidak akan menyakiti seorang perempuan yang menjadi istrinya. Oleh karena itu, sikap yang harus kita hadirkan di dalam rumah tangga adalah sikap ikhlas. Dan yang kedua, sikap yang harus kita hadirkan dalam menjalani rumah tangga agar bahagia, penuh keberkahan, sikapnya adalah ridho. Apa itu ridho? Ridho adalah sikap menerima semua yang dihadirkan oleh Allah pada kehidupan kita. Kalau kita mencintai sesuatu karena kelebihannya, itu biasa. Kalau kita mencintai pasangannya karena sesuatu yang menarik dalam pandangan kita, itu biasa. Tapi bagaimana kita dalam menjalani rumah tangga ini bisa menerima semua kekurangan pasangan kita? Mohon maaf, mungkin kita sebelum menikah, kita yang tahu yang baik-baik saja. Tapi setelah kita menjalani rumah tangga, kita akan tahu apa kelebihan dan kekurangan dari pasangan kita. Maka kuncinya apa? Kuncinya ridho. Kelebihan pasangan menjadi pahala syukur, kekurangan pasangan menjadi pahala sabar. Syukuri kelebihannya, tutupi kekurangannya. Pada saat ini banyak pasangan yang menceritakan aibnya di media sosial. Jangan sampai. Pasanganmu itu adalah pakaian untuk dirimu, maka apa saja yang ada di pasanganmu itu juga tentang dirimu. Maka jangan pernah menceritakan aib pasanganmu kepada orang lain. Terimalah apa yang Allah berikan pada kita, itulah yang terbaik. Itu adalah yang namanya ridho. Kuncinya supaya bahagia dan barokah dalam menjalani rumah tangga ini adalah ridho atas ketentuan Allah yang diberikan kepada kita. Sesuai dengan firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa sarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Bagi seorang istri, apalagi ada sesuatu yang kurang dari suaminya, terima yang merupakan suatu kebaikan yang ditanamkan oleh Allah pada kita. Apabila kelebihannya, apalagi nanti seorang suami membawa nafkah bagi keluarga, terima berapapun banyaknya. Rezeki itu bukan berapa banyaknya, tapi rezeki itu seberapa besar berkahnya. Kalau seberapa banyak, tidak akan pernah puas seberapapun banyaknya. Tapi kalau berkah yang dicari, itulah yang akan menenangkan di dalam kehidupan kita. Jamaah salat subuh mushola Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak seorang istri atau perempuan yang ditempatkan di dalam api neraka. Karena apa? Karena kurang menerima terhadap apa yang diberikan oleh suaminya. Dalam pernikahan, ujian itu banyak, terutama pada awal-awal pernikahan. Mungkin karena seorang suami pekerjaannya belum mampan, mungkin penghasilannya masih kecil, maka terima saja. Karena cinta terbaik bukan dia saat menunggumu ketika di puncak, tapi cinta terbaik dia yang siap menemanimu saat mendaki. Hebatnya seorang suami karena ada perempuan hebat yang ada di sampingnya, maka seorang suami akan menjadi hebat tergantung pada istri saat membersamainya, saat mendampinginya. Jadi ingat para suami, sebaik-baik suami adalah suami yang paling baik pada istrinya. Sebaik-baik suami adalah yang paling sayang pada istrinya. Sebaik-baik suami adalah yang bisa memuliakan istrinya. Maka seorang istri akan menjadi bidadari tergantung dari perlakuan dari suaminya. Oleh karena itu, mulai hari ini kita dalam menjalani, mengarungi rumah tangga ini, kita harus belajar ridho. Dan yang ketiga, agar kita mencapai rumah tangga yang bahagia adalah sikapnya syukur. Apa kunci syukur? Syukur itu adalah sederhana saja. Man la yaskuru nasa la yaskurullah. Barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Kita harus berterima kasih kepada orang yang selama ini mencintai kita. Di antaranya orang tua kita.
Barang siapa yang ingin mulia di dalam hidup rumah tangga, maka muliakan orang tua kita. Barang siapa yang ingin mulia dalam rumah tangga, maka bahagiakan orang tua kita. Ridallahi fi ridha walidaini wa sakhatullahi fi sakhati walidaini. Keridhaan Allah tergantung kepada keridhaan kedua orang tua, dan kemurkaan Allah tergantung pada murkanya kedua orang tua. Catatkanlah ini. Tidak akan pernah habis harta yang kita berikan kepada orang tua kita. Tidak akan pernah miskin orang yang memuliakan orang tua kita. Bahkan Allah akan angkat derajatnya. Tapi mohon maaf, apabila kita lakukan sebaliknya, maka Allah akan turunkan derajatnya, dicabut keberkahan rumah tangganya. Maka ingat, setelah kita berumah tangga, bukan lalu kita hidup berdua, tapi ingat, harus kita hadirkan kebaikan-kebaikan kepada orang tua kita. Hormati orang tua kita, muliakan orang tua kita. Kalau punya rezeki, sisihkan sebagian untuk orang tua kita. Demi Allah, rezeki kita akan bertambah berkah pada saat kita memberi pada orang tua kita. Karena kita akan sangat menyesal pada saat orang tua kita tidak ada. Mumpung masih ada, sayang mereka, hormati mereka, bahagiakan mereka. Kalau kita belum bisa membahagiakan, jangan sakiti mereka. Apa kata Nabi? Rogiba angfurujuri adroka walidahi inda ibari ahaduhuma awqila ilaihima summa lam yadkhulil jannah. Celakalah, terhinalah seseorang yang mendapati kedua orang tuanya lanjut usia, salah satunya atau kedua-duanya, namun dia tidak masuk surga karena tidak berbakti kepada mereka. Sempatkan silaturahim dengan keluarga, dengan orang tua, karena hari ini tidak ada bahasa ini, ibumu ini ibuku, ganti kalimatnya ini ibu kita. Sudah tidak ada lagi kalimat ini ayahmu, ini ayahku. Kalimat diganti dengan ayah kita. Karena pernikahan adalah menyatukan dua aku menjadi kita. Itulah pernikahan. Dan syukur yang terbaik, berikan yang terbaik dalam hidup kita. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ridhonya Allah itu dititipkan kepada kita pada 3 aspek. Yang pertama, ridhonya anak tergantung pada ridhonya orang tua. Yang kedua, ridhonya istri tergantung kepada ridhonya suami. Dan yang ketiga, ridhonya murid tergantung kepada ridhonya guru. Itulah kunci. Kalau kita ingin mendapat keridhaan Allah, maka jemput kesyukuran kita dengan menghadirkan ucapan terima kasih kepada orang yang mencintai kita, wabil khusus kepada kedua orang tua kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan yang keempat, ini adalah kunci dalam menjalani agar rumah tangga bahagia dan penuh keberkahan. Apa sikap yang harus kita hadirkan? Adalah sikap sabar. Ciri orang yang sabar itu cukup simpel saja, yaitu jangan mudah marah.
atau jangan marah-marah, nanti cepat tua. Marah itu tidak akan menyelesaikan masalah. Belajarlah dari baginda Rasulullah SAW yang pandai menahan marah. Berarti kalau kita kesel sama istri, jangan marah, tapi harus sabar. Bagi istri, kalau kesel sama suami, jangan marah, tapi harus sabar. Sabar itu apa? Sabar itu menahan diri dan mengendalikan diri untuk tidak melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Suatu kali Nabi bersama istrinya Aisyah radhiyallahu an, bagaimana kesabaran Nabi? Suatu kali Aisyah diceritakan membuatkan minuman yang judulnya manis tapi yang datang asin. Judulnya manis tapi yang datang asin. Biasanya kalau kita judulnya manis tapi yang datang asin, kita marah tidak? Mungkin marah. Tapi lihat sikap Nabi ketika itu. Ketika datang minuman asin, minuman tersebut dihabiskannya semua minumannya. Tapi Aisyah agak sedikit aneh, karena Nabi itu kalau minum selalu berbagi sama istrinya, tapi tumben hari itu dihabiskannya semuanya. Sampai Aisyah nanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, biasanya engkau menyisakan minumannya untuk aku, tetapi kenapa dihabiskannya semua? Apa jawaban Nabi? Ketika itu, wahai Aisyah, sungguh nikmat teh yang kau buatkan hari ini, yang sebenarnya rasanya apa? Rasanya asin, tapi karena Rasulullah tidak ingin menyakiti istrinya, beliau menjawab pertanyaan Aisyah tadi. Karena aku tidak mau bibirmu yang cantik itu mencicipi teh yang asin ini. Nabi tersenyum. Kalau kita pasti disempurkan sama istri kita, ditambah dengan marah-marah yang lain. Masya Allah. Diceritakan pula pada suatu kali Nabi pulang kemalaman karena berdakwah. Ketika sampai rumah, Nabi mau mengetuk pintu kamar. Nabi khawatir istrinya sedang tidur. Nabi takut mengganggu. Apa yang Nabi lakukan? Nabi tidak mengetuk pintu kamar, tapi Nabi tidur di depan pintu kamar. Dan tanpa disadari, istri beliau Aisyah nunggu di kamar, nunggu Nabi pulang. Ternyata Aisyah pun nunggu di balik pintu kamar. Dan ternyata Nabi malam itu tidur di depan pintu kamar dan Aisyah tidur di balik pintu kamar. Dan malam itu beliau tidur dihalangi oleh pintu kamar. Tidak akan pernah selesai sesuatu masalah dengan marah-marah. Apa pesan Nabi pada kita? La tadab dakhalal jannah. Jangan marah, bagimu surga. Berarti yang suka marah di mana tempatnya? Neraka. Duhai para suami, jangan suka marah pada istri. Dan duhai para istri, jangan membuat marah para suami. Sabar,
sabar. Sabar itu apa ada batasnya? Tidak. Sabar itu tidak ada batasnya. Karena pahala sabar itu juga tidak ada batasnya. Sabar itu kan susah. Ya, sabar itu memang susah karena pahalanya surga. Kalau ringan pahalanya kipas angin. Kalau ringan pahalanya apa? Pahalanya kulkas 1 pintu. Kalau ringan pahalanya apa? Piring cantik dan payung cantik. Bukanlah kesabaran kalau masih memiliki batas. Bukanlah keikhlasan kalau masih merasakan sakit. Tidak ada kunci bahagia dan berkah dalam rumah tangga kecuali sabar menerima apapun pemberian Allah pada kita. Salamun alaikum bima sabartum. Nanti di surga orang yang sabar akan disapa oleh Allah Subhanahu wa taala, disapa oleh malaikat, selamat bagi kamu sekalian yang sabar selama di dunia. 4 kunci sikap rumah tangga berkah dan bahagia: 1. Ikhlas, 2. Ridho, 3. Syukur, 4. Sabar. Mudah-mudahan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menjalani dan mempraktekkan 4 kunci untuk meraih tumbang rumah tangga yang bahagia dan berkah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi